Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardian Dwi Saputra dari kelompok 1 dan dua teman saya, Muhammad Bagus dan Muhammad Adam Rozak Rusli, akan mendiskusikan tentang model-model pengambilan keputusan. Yang pertama adalah penjelasan tentang keputusan itu sendiri. Keputusan merupakan hal yang tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya selalu bergumul dengan keputusan. Keputusan merupakan kesimpulan terbaik yang diperoleh setelah mengevaluasi alternatif. Dengan segala kemajuan teknologi dan pembelajaran ilmu tentang manusia seperti sosiologi, antropologi, kedokteran, dan psikologi, kita masih saja belum mendapatkan hasil final tentang proses berpikir yang terjadi pada otak manusia. Karena kenyataan inilah, para ahli berusaha untuk mempelajari berbagai pendekatan, cara atau model yang digunakan para pengambil keputusan, baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil, dalam menghadapi situasi problematis yang kompleks. Pengertian model pengambilan keputusan. Model adalah percontohan yang mengandung unsur bersifat penyederhanaan yang dapat ditiru. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan penggunaan model secara cepat dan benar. Untuk mengetahui apakah hubungan yang bersifat tunggal dari unsur-unsur itu ada relevansinya terhadap masalah yang akan diselesaikan itu. 1. Untuk memperjelas secara eksplisit mengenai hubungan signifikan di antara unsur-unsur tersebut. 2. Untuk merumuskan hipotesis yang mengenai hubungan antar variabel. Hubungan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk matematika. Ini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh saudara Ardian. 3. Untuk memberikan pengelolaan terhadap pengambilan keputusan, model merupakan alat penyederhanaan dan penganalisaan di situasi atau sistem yang kompleks. Jadi, dengan model, situasi atau sistem yang kompleks itu dapat disederhanakan tanpa menghilangkan hal-hal yang esensial dengan tujuan memudahkan pemahaman. Pembuatan dan penggunaan model menurut Kaas memberikan kerangka pengelolaan. Model merupakan alat penyederhanaan dan penganalisaan situasi atau sistem yang kompleks. Jadi, dengan menggunakan model situasi yang kompleks, disederhanakan tanpa penghilangan hal-hal yang esensial dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman. B. Model-model pengambilan keputusan. Para ahli terus berusaha untuk mempelajari berbagai pendekatan dan cara yang digunakan oleh para pengambil keputusan, baik yang berhasil maupun tidak berhasil, khususnya dalam menghadapi situasi problematis yang kompleks. Mempelajari berbagai kegagalan sama pentingnya dengan mempelajari keberhasilan. Suatu keputusan merupakan keputusan apabila alternatif penting tidak dipertimbangkan, terdapat kekeliruan pada lingkungan, ketidaktepatan dalam memperhitungkan hasil yang secara potensial mungkin diperoleh, pilihan dijatuhkan pada alternatif yang tidak tepat, dan bahkan kesalahan dalam menetapkan tujuan dan berbagai sasaran yang ingin dicapai. Pada dasarnya, terdapat dua cara untuk melakukan penilaian keputusan. 1. Menggunakan pendekatan yang sifatnya pragmatis, yaitu melihat hasil yang dicapai. Jika hasil yang dicapai sesuai dengan harapan dan keinginan, keputusan yang akan diambil dapat dikatakan sebagai keputusan yang baik, dan sebaliknya. 2. Menggunakan pendekatan yang sifatnya prosedural. Dalam hal ini,
yang dinilai pada proses atau tata cara yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Cara inilah yang menyangkut model dan teknik pengambilan keputusan. Yang dilakukan ialah menilai suatu keputusan baik atau tidak berdasarkan cara yang ditempuh untuk menjatuhkan pilihan. Apabila seseorang pengambil keputusan telah mengidentifikasikan dan mempertimbangkan semua alternatif yang secara sadar dibatasi dan telah melalui semua langkah dalam proses pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Razak Rusli, NIM 07011 381823 Saya ingin melanjutkan pembahasan dari materi kelompok kami. Ada beberapa model dan teknik pengambilan keputusan. Pertama, model optimasi sasaran yang ingin dicapai dan model optimasi adalah bahwa mempertimbangkan keterbatasan yang ada, organisasi memperoleh hasil terbaik yang paling mungkin dicapai. Kedua, model satisficing. Salah satu perkembangan baru dalam teori pengambilan keputusan ialah berkembangnya pendapat yang mengatakan bahwa manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan hasil dengan menggunakan berbagai kriteria yang telah dibahas di awal. Yang ketiga, model mixed scanning yang berarti usaha mencari, mengumpulkan, proses, menilai, dan menimbang-nimbang informasi dalam kaitannya dengan menjatuhkan pilihan tertentu. Model mixed scanning berarti bahwa setiap kali seseorang mengambil keputusan menghadapi dilema dalam memilih suatu langkah tertentu. Salah satu keputusan pendahuluan harus dibuat tentang sampai sejauh mana berbagai sarana dan prasarana organisasi akan digunakan untuk mencari dan menilai berbagai fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, model heuristis. Pada hakikatnya, model ini berarti bahwa faktor-faktor internal yang terdapat dalam diri seseorang pengambil keputusan lebih berpengaruh daripada faktor-faktor eksternal. Dengan konsep yang dimiliki berdasarkan persepsi sendiri tentang situasi problematik yang dihadapi. Dalam praktik model ini digunakan apabila para pengambil keputusan tidak tersedia pengambilan atau untuk melakukan pendekatan yang matematikal atau berupa apabila bagi pengambil keputusan tidak tersedia kesempatan untuk memanfaatkan berbagai sumber organisasional untuk melakukan pengkajian yang sifatnya kuantitatif. Selanjutnya, C. Pemilihan model tertentu. Model pengambilan keputusan memang beraneka ragam, namun perlu diperhatikan bahwa tidak ada satu model pun yang cocok digunakan untuk mengawasi atau mengatasi semua jenis situasi problematik yang dihadapi oleh organisasi. Karena itu, kemahiran yang perlu dikembangkan oleh para pengambil keputusan ialah memilih secara tepat satu atau gabungan beberapa model dan menyesuaikannya dengan tuntutan situasi yang dihadapi. Alasan mengapa para pengambil keputusan cenderung memilih model pengambilan keputusan yang sederhana ialah karena mereka tidak harus mempertimbangkan berbagai faktor internal, terutama nilai-nilai organisasional yang dianut dan berbagai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh para manajer yang lebih tinggi kedudukannya. Yang terakhir nih, kesimpulan, model adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru. Dalam kurung jika perlu.
Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan penggunaan model secara cepat dan benar. Ada beberapa model dan teknik pengambilan keputusan, ialah model optimasi, model stratification, model mixed scanning, dan model heuristis. Terima kasih.